Judul KP yang saya jalankan ini ada FACS, Fire Alarm Control System, dari proyek kawasan gedung IT BRI Ragunan. Untuk tempat saya magang sendiri itu ada di PT Agrinas Jaladri, di mana ini merupakan PT BUMN yang sebelumnya itu fokus kepada perikanan dan pembangunan infrastruktur nasional, dan mendapat subdivision Wirama Karya ini untuk konsultan konstruksi ya Pak. Jadi PT Wirama Karya ini sedang ada proyek untuk pembangunan gedung IT BRI di Ragunan, Jakarta Selatan, di mana ada 2 paket dalam satu proyeknya itu. Yang pertama, paket 1 itu untuk pembangunan gedung tinggi yang ada di paling depan kawasannya. Lalu ada gedung shelter yang ada di belakangnya ini. Lalu ada landscape untuk keseluruhan kawasan. Lalu di paket 2 ada pembangunan gedung tekno dan gedung cloud. Nah, untuk gedung tinggi dan gedung tekno itu memiliki tinggi yang sama, ada 12 lantai, sedangkan untuk yang tinggi itu punya 3 basement dan tekno itu 1 basement doang. Lalu untuk shelter sendiri hanya 1 lantai, dan gedung cloud itu ada 5 lantai. Untuk paket yang pertama itu dipegang oleh PT PP atau PT Pembangunan Perumahan, yang sebelumnya juga punya banyak kontribusi di pembangunan IKN dan terkenal untuk pembangunan gedungnya. Lalu ada paket 2 itu ada Hutama Karya atau HK. Paket PT ini juga banyak kontribusinya ya, terutama di pembangunan jalan tol, dan sempat juga megang perumahan di sekitar Bintaro atau Pik itu Pak, saya lupa. Nah, karena saya ada di MK paket 1, jadi untuk fokusnya saya ada di gedung Digi sama gedung Tekno dikit-dikit, sama gedung shelter. Nah, terus untuk fokus kegiatan yang saya lakukan itu ada 3. Yang pertama ada mechanical, yang kedua ada electrical, yang ketiga itu plumbing. Untuk mechanical sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu untuk instalasi HVAC, lalu instalasi lift dan instalasi eskalator. Terus untuk yang electrical ada arus kuat dan arus lemah. Untuk arus kuatnya sendiri itu ada seperti penangkal petir, instalasi penerangan. Lalu untuk arus lemahnya itu ada instalasi fire alarm, instalasi sound system, instalasi CCTV, dan instalasi BAS, Building Automatic System. Lalu ada plumbing, di mana dalam gedung ini banyak instalasi plumbing atau pemipaan, seperti ada pemipaan air bersih, air kotor, terus ada pemipaan untuk fire fighter atau pipa hidran. Nah, untuk yang saya ambil sebagai judul ini ada FACS atau Fire Alarm Control System, yang memiliki hubungan dengan mechanical dan plumbingnya juga, di mana mechanical-nya terhubung dengan HVAC, sedangkan untuk plumbingnya itu terhubung dengan pipa hidran. Nah, mungkin sini saya akan menjelaskan diagram sistem yang dipakai di gedung Digi Pak, dimana saya coba bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ini ada main control panelnya, lalu yang kedua untuk pressurized fan, dan yang ketiga itu untuk JBFA. Yang pertama mungkin saya jelaskan bagian JBFA nya dulu. Jadi di JBFA ini merupakan junction box fire alarm. Ini sering kita lihat mungkin ketika Bapak di mall atau di hotel, itu ada kotak merah yang buat fire alarm. Nah, di JBFA ini
merupakan semua tempat perangkat seperti smoke detector, rise of heat detector, sama temperature detector itu alamatnya masuk ke JPFA. Jadi sistem yang digunakan di gedung Digi ini semuanya full addressable, di mana semuanya memiliki alamatnya masing-masing setiap perangkat, bukan per zona. Jadi semua sensor api, sensor asap, dan sensor panasnya itu terhubung ke JPFA dan akan dilanjutkan untuk dikirim ke MCPFA-nya, Pak. Sebelumnya di JPFA juga ada beberapa perangkat akuator dan push button ya, dimana di sini ada push button yang bisa kita manual pencet untuk mengaktifkan seluruh file sistemnya. Lalu ada push button alarm bell sama alarm buzzernya sebagai akuator ketika terjadi kebakaran. Lalu di sini ada intercom yang terhubung ke ruang panel atau ruang FCC yang ada di ground floor untuk berkomunikasi dengan operatornya ketika terjadi kebakaran atau sesuatu yang dapat menyebabkan kebakaran. Lalu di sini ada flow switch dan temper switch, di mana flow switch ini berfungsi untuk untuk memberikan sinyal kepada MCPFA ketika ada suatu keadaan seperti sensor membaca asap dan sprinkler pecah. Flow switch akan membaca tekanan air dalam pipa sprinkle. Jadi ketika tekanan pada pipa sprinkle menurun, flow switch akan aktif dan menyalakan semua akuator yang ada di JPFA dan juga mengirim sinyal kepada MCPFA sehingga dapat terbaca terjadi kebakaran. Terus untuk yang temper switch ini berfungsi untuk memonitor pipa hidrannya supaya tidak terjadi kendala saat akan terjadi kebakaran. Misal pipanya itu sedang ada trouble seperti tidak terbuka atau tidak dapat mengalirkan air, temper switch akan aktif dan mengirim sinyal ke MCPFA dan mengindikasikan error pada JPFA tertentu. Selanjutnya untuk JPFA ini terhubung ke MCPFA ya, atau main control panel, dimana sebenarnya MCPFA ini tidak cukup untuk mengalamatkan semua yang ada di JPFA karena total address yang ada di gedung Digi itu sampai 710. Makanya kita perlu MDFA, yaitu Main Distribution Fire Alarm. Ini berguna untuk mengexpand jumlah addressnya yang ada di MCPFA yang tadinya 125 itu diperbanyak dengan MDFA. Lalu MDFA ini akan terhubung ke MCPFA, di mana di MCPFA ini digunakan sebagai main controlnya, sebagai tempat utama semua address berkumpul, dan terhubung ke monitor dan print report slip sama intercom di ruang FCC lantai ground. Lalu ruang security juga terhubung dengan MCPFA supaya dapat saling membackup dengan operator yang ada di ruang FCC ketika terjadi kebakaran. Satpam yang ada di security juga dapat melihat aktivitas kebakaran yang terjadi, misal dengan menggunakan anunciator yang ada di ruangannya. Lalu MCPFA juga terhubung ke building automatic system yang memungkinkan semua sistem masuk ke mode darurat ketika terjadi kebakaran. Lalu juga terhubung ke PUTR, panel utama tegangan rendah. Apabila terjadi kebakaran bisa
langsung masuk ke mode emergency. Lalu terhubung juga ke panel pompa hidran, panel lift penumpang, lalu juga ke sentral tata suara. Lalu MCPFA juga terhubung ke line auto dial DPK atau telepon saluran telepon ke Dewan Pemadam Kebakaran langsung. Jadi ketika terjadi kebakaran, MCPFA akan langsung mengirim sinyal ke pemadam kebakaran secara otomatis dengan menggunakan line auto dial DPK. Lalu terhubung juga ke akses kontrol untuk jaringan internetnya, dan terhubung juga ke panel pressurized fan, di mana panel pressurized fan ini berfungsi untuk mengganti udara yang kotor ketika terjadi kebakaran. Misal terjadi kebakaran dan banyak asap di dalam gedung, lalu panel pressurized fan akan menyalakan pressurized fan-nya untuk membuang udara kotor yang ada di dalam, terutama itu di area-area vital seperti tangga darurat dan lift. Dimana cara kerjanya itu nanti pressurized fan akan membuang air kotor melalui saluran ducting HVAC dan menyedot udara bersih dari luar untuk ruangan-ruangan vital tadi ya, seperti tangga darurat dan lift. Lalu untuk MCPFA sendiri juga di backup dengan UPS 1 kV ampere selama 24 jam standby dengan 5 menit general alarm itu ketika terjadi kebakaran, selama 5 menit ketika terjadi putus listrik atau putus tegangan selama 5 menit UPS-nya akan menyala, dan ketika listrik menyala setelah 5 menit UPS akan kembali mati. Oke, mungkin kegiatan saya tidak hanya di MEP ya Pak, tapi juga banyak kegiatan lain. Ini beberapa kegiatan yang di luar elektrikal. Ini pertama ada tes ducting untuk pengetesan jalur udara. Jadi untuk jalur udaranya kita tutup rapat di ujungnya dan dibuat lubang kecil. Lalu kita lakukan smoking untuk mengetes apakah ada kebocoran di antara sambungan-sambungan ini. Lalu ada tes continuity untuk kabel CCTV dan kabel fire alarm. Lalu kita juga ada tes major di mana kita mengetes resistansi dari kabel yang kita gunakan ini untuk kabel penerangan sama CCTV fire alarm, Mbak. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Adakah pertanyaan dari Bapak? Ya, Pak. Ya, Pak. Oh, kayaknya belum tahu loh, Pak. Tapi emang kemarin ada, Pak. Emang kemarin juga baru itu, Pak. Ganti nama kan, Pak. Saya masih di kosan, Pak. Mm-mm. Iya, Pak. Iya, Pak, di Jaksel. Iya, Pak. Belum. Iya, Pak. Untuk jadi di depan gedung yang lagi dibangun ini ada kayak kita buat ruangan pakai kontainer gitu, Pak. Cuman bukan gedung sementara.
Di depannya sini, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, saya 12 menit sih, Pak. Saya bawa motor ke sini, Pak. Motoran ke Jakarta. Oh, enggak, Pak. Saya ada di Purwokerto, Pak. Itu dari Mas Wuri, Pak. Mas Fahri. Dari Mas Fahri. Iya, kenalan. Iya. Fahri di rumah, Pak. Depok dia, Pak. Oh, magangnya. Iya, Pak, berdua, Pak. Iya, jam 2, Pak. Alhamdulillah sih, Pak. Iya, Pak. Banyak kegiatan juga di lapangan, Pak. Iya, Pak. Eh, sekarang sih sudah 8 lantai, Pak, yang tinggi, Pak. Yang tekno udah selesai, lagi pemasangan semua. Jadi kita sering ke tekno sekarang. Kalau yang elektro itu kita satu paket satu ini cuma ada 3 orang, Pak. Heeh. Banyakan itu sipil. Untuk sipilnya itu di paket satu itu ada ratusan, Pak. Yang iya itu iya, Pak. MEP cuma 3 sekarang. Iya, iya, Pak. Oh, iya, Pak. Betul. Eh, bukan, Pak. Jadi itu untuk Virama Karya itu konsultannya, Pak. Iya, pengawas. Terus untuk HK subkonnya itu ada Armindo untuk MEP-nya, terus untuk elektronik, terus pilar untuk plumbing, sama yang mechanical saya lupa, Pak. Eh, ya itulah. Iya, Pak. Belum berangkat. Izin. Iya, Pak. Nasional. Oh, lumayan, Bu. Lumayan juga, Pak, di sini, Pak. Dapat koneksi juga. Iya, lumayan. Alhamdulillah. Oh, kalau di VK virtu apa? VK-nya itu untuk di VK itu kita total aja 12, Pak. Yang 10-nya itu sipil. Terus kalau yang PP itu yang ratusan, Pak. Iya, Pak. Kalau interaksi iya.
Iya pak, yang di PP itu cuma satu elektrikalnya pak. Iya pak, rantau semua pak. Nah, kebetulan pak, beruntung banget dapat dapat dari kantor pak. Jadi kita nggak ada keluar uang buat makan pak. Iya nggak kos. Enggak pak, di rumah. Iya. Iya pak. Iya pak. Eh, untuk sensor sama semuanya itu beda pak. Jadi kabel power itu kabel buat itunya pak, yang terhubung ke apa, detektor apa, sensornya pak. Jadi kita pakai kabel power itu yang fire resist. Iya pak. Se- Mm-mm. Iya pak. Ya, masih pak, masih ke expose semua pak. Mungkin beberapa udah ada yang jadi pak, kayak yang di ini shelter sama yang di cloud itu udah tinggal arsitekturnya yang kerja pak. Tinggal iya penyelesaian. Iya udah. Laporan harian. Mangkrak sih pak. Benar, benar pak. Kalau buat kalau buat saya sama Fahri itu sebenarnya yang untuk awal-awal kita berangkat emang pagi pak. Cuman makin kesini kita udah dapet apa yang kita kerjain, itu kita nyesuaiin sama jadwalnya aja pak. Iya pak. Kita biasa. Bentar, saya buka bentar pak. Ini pak. Ada makan siang juga pak.
Kalau kalau buat kantornya itu jam 10 Pak. Dan itu selesai jam 6 atau 7 itu Pak. Iya, cuman kita yang magang-magang itu kita biasa itu masuk pagi tapi pulangnya itu jam 12 jam 11 itu Pak. Karena kita kan juga ikut asikin sama sipilnya Pak, jadi kita ikut liatin ngecor gitu Pak. Iya, mumpung di sini Pak. Baik Pak. Istirahat apa Pak? Iya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.